Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Gawat, Pranajaya nyawanya di ujung tanduk. Siapakah yang bisa menyelamatkannya? Yuk cari tahu di video berikut ini. Si janggut biru sudah hendak mengikuti Cindu Rampe, tapi tak jadi karena saat itu terdengar bentakan si telinga Ari Sakti. Cindu Rampe, Resikep, apakah nyalimu sepengecut begini? Apa kau relakan begitu saja 4 kawan kita menemui kematian? Paras Cindu Rampe menjadi merah. Ish, perempuan edan. Balasnya membentak. Jangan bicara seenak perutmu. Kalau kau dan yang lainnya yang mau meneruskan pertempuran ini, silakan. Kalian sama saja mencari Cindu Rampe langkahkan kedua kakinya. Kalau begitu, biar kau yang lebih dulu, pengecut, teriak telinga Ari Sakti. Dan perempuan ini segera melabrak Cindu Rampe. Kedua orang itu pun terlibatlah dalam satu pertempuran seru. Wiro tertawa mengekeh. Dia berpaling pada Prana dan Sekar. Kawan-kawan, mari kita tinggalkan tempat ini, katanya. Biar saja mereka baku hantam satu sama lain. Kalian tak akan berlalu dari sini, tikus-tikus keparat. Wiro putar kepala. Yang membentak adalah si cakar iblis. Tubuhnya merunduk, kedua tangannya yang berkuku-kuku panjang diulurkan ke muka. Di sampingnya, si janggut biru berdiri dengan hati bimbang. Apakah akan berlalu dari situ atau meneruskan lagi pertempuran? Cakar iblis menggerung dasar. 10 kuku jari tangannya mengeluarkan sinar hitam, dan sedetik kemudian 10 sinar hitam itu mencurah ke arah Wiro. Pendekar 212 sapetkan kapak naga geni ke muka. Wuss! 10 larikan sinar hitam buyar, tapi di lain kejapan 10 kuku-kuku jari si cakar iblis tahu-tahu sudah berada di depan muka pendekar 212. Wiro Sableng terkejut sekali dan menyurut ke belakang. 10 kuku hitam itu memburu laksana kilat, dan terdengarlah kekeh si cakar iblis. Kau tak akan bisa selamatkan jiwamu dari jurus ke-10. Ular berbisa berebut buah ini, katanya. Wiro memaki. Dia melompat ke belakang, tapi secepat lompatannya itu, begitu pula cepatnya 10 kuku itu memburunya lagi. Teriak si cakar iblis, dan kedua tangannya laksana kilat menggapai ke muka pendekar 212. Terdengar satu jeritan. Pendekar 212 usap paras ya, dan memperhatikan bagaimana si cakar iblis berdiri terhuyung-huyung. Kedua lengannya terpapas buntung, dilanda mata kapak di tangan Wiro dalam satu jurus serangan balasannya amat luar biasa hebatnya.
manusia keparat. Maki si cakar iblis. Darah memancur dari kedua pergelangan tangannya. Sekalipun kau menang, jiwamu tidak akan aman. Aku akan mampu dan akan jadi setan. Akan mencekik batang lehermu. Etah, benar-benar sudah mau mati masih omong besar. Damprat Wiro Sableng. Sekali kaki kanannya bergerak, maka mentala si cakar iblis. Wiro berpaling pada si janggut biru. Nah, bagaimana? Mau coba-coba rasanya, sobat? Tanya Wiro pula. Si janggut biru meludah ke tanah. Tuh. Tanpa berkata apa-apa, segera ditinggalkannya tempat itu. Wiro memandang pada si telinga Ari Sakti yang tengah bertempur hebat dengan Cindu Rampe. Woi, bertempur terus sampai salah seorang dari kalian seru Wiro. Lalu dengan cepat bersama Sekar dan Prana dia berlalu dari situ. Tak satu prajurit kerajaan pun yang berani dan bernyali menghalangi mereka. Sementara itu si telinga Ari Sakti berteriak keras. Cindu Rampe, hentikan pertempuran ini. Kita harus kejar ketiga bab itu. Cindu Rampe melompat mundur. Cih, aku masih mau hidup, Ari Sakti, kata Cindu Rampe pula. Kalau kau mau mengejar mereka, silakan. Cindu Rampe berkelebat meninggalkan tempat itu. Setelinga Ari Sakti memaki habis-habisan. Bila dia tinggal seorang diri dan menyaksikan 5 mayat kawan-kawannya menggeletak mati di halaman gedung itu, diam-diam dia pun merasa kecut dan menyadari bahwa seorang diri tak akan ada gunanya dia mengejar ketiga manusia itu. Akhirnya, perempuan sakti ini berkelebat dan lenyap ke jurusan timur. Waktu mereka menghentikan lari masing-masing, ketiganya telah berada jauh di luar kota raja. Mereka saling pandang dan Wiro membuka pembicaraan dengan senyum di bibir. Sobat-sobat, kemana kita sekarang? Sekar tidak memberikan jawaban. Pranajaya memperhatikan paras gadis ini sebentar, lalu berkata, "Ya, aku akan terus ke timur, ke Pulau Seribu Maut, mencari cambuk api angin milik guruku yang telah dilarikan oleh Bagaspati." Wiro manggut-manggut. Dia merenung sejenak, lalu berkata, "Pulau Seribu Maut, cambuk api angin, Bagaspati. Wih, nama-nama yang hebat. Perjalananmu ke ujung Jawa Timur pasti merupakan suatu hal yang menarik. Saudara Prana, kau keberatan tidak bila aku ikut bersamamu?" Pranajaya berseru gembira. Memang itu yang aku harap-harapkan, Wiro. Jalan jauh, banyak dilihat. Kawan seiring, suka didapat. Bagaimana dengan kau, Sekar? Tanya murid Eyang Sinto Gendeng itu. Prana memandang lekat-lekat pada gadis itu. Di balik pandangannya itu tersembunyi suatu perasaan kecemasan, dan perasaan itu semakin jelas kelihatan sewaktu Wiro berkata, "Kau mesti kembali ke tempat gurumu ya." Tapi si gadis justru gelengkan kepala. "Tidak, aku ikut bersamamu, bersama kalian," kata Sekar. Wiro Sableng kernyitkan kening. Pengalamanmu di kota raja kurasa cukup memberikan gambaran bagaimana penuhnya dunia ini dengan 1001 macam bahaya dan kejahatan. Perjalanan ke Pulau Seribu Maut pasti lebih berbahaya dari pengalamanmu di kota raja. Apakah kau terlalu menganggap aku ini orang perempuan bangsa kurcaci yang takut segala macam bahaya? Tukar Sekar. Wiro berpaling pada Pranajaya yang sampai saat itu masih memandang pada Sekar.
Ia memang pintar omong, kata Wiro pula. Adanya keras, maunya ya mesti maunya juga. Urusan laki-laki mau disamakan dengan urusan perempuan. Sudah, potong Sekar, seraya membalikkan badan memunggungi kedua pemuda itu. Aduh. Wiro Sableng tertawa dan garuk-garuk kepalanya. Aduh, yang aku khawatirkan, kata pendekar 212 pula. Kalau gurumu kelak akan salah sangka dan menduga kami yang menjebloskan kau ke dalam persoalan rumit penuh bahaya ini. Ada benarnya apa yang disampaikan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212. Namun Sekar tetaplah Sekar. Pendekar wanita yang cantik dan juga keras kepala. Bagaimana selanjutnya perjalanan mereka menuju Pulau Seribu Maut? Tentu sangat sayang jika dilewatkan. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.